jam 9.22 di hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol games muncul, karena nama si koknya sudah muncul, sudah login. Tinggal tunggu tombol games muncul. Kenapa ini? Jadi tombol gamesnya nggak muncul, guys. Udah muncul, oke. Menabrak, kemudian berhenti. Gitu ya, jadi yang sekuatnya kita tunggu beberapa saat, semoga bisa ya guys, semoga lebih cepat prosesnya. Juga apakah karena panik gitu, apakah karena panik? Sebenarnya kalau mundur pun insya Allah masih bisa, udah bisa ya. guys, dan bisa download everything guys, harus download terus guys sekarang. Tapi ini sekarang ragu harus karena sering semakin banyak orang download, datang, akhirnya dia melaju. Karena mungkin kalau untuk turun juga mereka takut. Semoga cepat nih downloadnya, kalau lama kita akan skip ya guys. Ini main dikit sih, tapi ini agak lama jauhnya, jadi kita akan tunggu aja guys. Masih banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di PRFM. Bagian ini kita akan skip aja ya guys, karena ini nge-stuck guys. Kita akan skip aja sampai kita sudah masuk wordnya ya guys. Udah lama, jadi tetap akan skip ya guys. Proses downloadnya agak tidak menunggu proses downloadnya. Menantinya kemudian. Oke, proses downloadnya sudah selesai, sudah berada di tahap modify token server, dan tulisan Minecraftnya sudah berubah menjadi background bentuk. Berarti sebentar lagi kita akan segera masuk wordnya. Oh ya guys, ini sarapan juga agak telat guys. Jam 9 kurang 15 menitan lah baru sarapan. Ternyata jadi agak telat juga buat nunggu mainnya. Oke, kita sudah masuk wordnya dan sekarang sudah malam. Dan semoga dua video ini masih bisa bertahan ya guys. Kita tunggu dulu ya guys, semoga bisa. Udah lama nih soalnya buat nunggu tidurnya. Tidur dulu guys, tidur. Udah malam. Gak bisa tidur guys. Aku main chat yang sebelah. Keset responnya. Ya, gak bisa tidur. Ya, udah malam. Sumpah lo guys, udah malam guys juga. Jangan larang. Sebelum tidur, ini agak ngelut. Suara apa tuh? Tidur dulu guys, seperti biasa. Nah, ini guys, kadang-kadang kalau tiap aku baru masuk ke Word, pasti keadaan di sana tuh sudah malam terus loh guys. Mereka pun tinggal di sebuah rumah kita cek dulu item-item deh. Sekolah tempat Najwa mengajar. Cuman kan ya, kita mau rumah tersebut ini guys, mau ngecek ini. Lupa guys. Selamat datang di perumahan kami. Ini rumah kamu. Aku mau ingin dulu pak, mau nyari tanah lagi guys, buku tanah. Buku jurnal di gudang, saya memang ada hubungannya dengan saya. Nah guys, phone sudah mati semua guys, berarti udah selesai nih. Nah, kata-katain dulu tuh semua kacanya. Ini sudah mati semua guys. Ini mati loh. Itu dia beberapa pilihan film yang bisa Anda saksikan di akhir pekan ini. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Sudah mati semua guys. Box Office, rekomendasi film di akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua PKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang,
perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyana, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, mengajak kepada Kita benahi seluruh dulu, masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Atas dulu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Kata siapa kalau Safari Suci tidak punya paket hemat untuk umroh? Jangan salah. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci juga ada paket hemat. Catat informasi dan tanggalnya ya. Paket hemat 9 hari 7 malam ini untuk keberangkatan tanggal 22 Oktober 2025. Harga mulai Rp35.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Garuda Indonesia Landing Jeddah, Marriott Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, Emaar Elite Hotel, Hotel Bintang 3 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 2260 96. 107.5 PRFM News Channel. Dari Jalan Asia Afrika, nomor 77 Bandung, 107,5 PRFM News Channel. Pendengar PR, nanti kita lanjutkan kembali untuk menyampaikan ungkapan duka cita, ungkapan keprihatinan dari pendengar PR berkenaan dengan meninggalnya pengemudi ojek online pendengar PR, dan ini membuat nampaknya duka cita hampir seluruh rakyat di Indonesia. Demokrasi harus diakhiri seperti ini pendengar PR. Nanti saya bacain ya untuk Teh Nini, juga ada Teh Ella ya, nanti saya bacakan juga. Saya mau beralih dulu sebentar kali ini ke info cuaca dulu pendengar PR. Di line telepon sudah hadir perakirawan cuaca BMKG Bandung, ada Teh Aris. Info cuaca. Selamat pagi, assalamualaikum Teh Aris. Baik, Teh Aris silakan untuk menyampaikan info cuaca untuk hari ini sampai dengan esok dini hari. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk penyiar PRFM, TNNC, serta para pendengar PRFM dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 29 Agustus 2025. Mulai dari pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun menjelang siang harinya ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Untuk di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Untuk di jam siang, mulai jam 1 siang hingga jam 3 sore dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Untuk di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya ada potensi terjadi hujan. Tidak terlalu waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petikan angin kencang pada rentang waktu antara sore hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sukabumi. Perkiraan cuaca wilayah Bandung Raya hari ini untuk di Kota Bandung di jam 4 sore hingga jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 19 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin dari barat kecepatannya 9 km per jam. Untuk di Kota Bandung di jam 4 sore dalam kondisi hujan sedang. Untuk di jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 19 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 8 km per jam. Untuk di Bandung Barat di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir. Untuk di jam 7 malamnya dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 19 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 8 km per jam. Adapun untuk informasi perairan terkait perkiraan tinggi gelombang hari ini, untuk di perairan selatan Jawa Baratnya ketinggiannya dimulai dari 2 hingga 3 meter. Untuk di perairan utara Jawa Baratnya ketinggiannya dimulai dari 0,5 hingga 0,8 meter. Demikian perkiraan cuaca pagi hari ini saya sampaikan Teh Nancy. Baik. Maaf tadi untuk ketinggian gelombang di perairan utara dan selatan, Teh Aris. Kalau di selatannya ketinggiannya dimulai dari 2 hingga 3 meter. Untuk di perairan utara Jawa Baratnya ketinggiannya 0,5 hingga 0,8 meter Teh. Baik. Jadi potensi hujan walaupun ringan masih berpotensi di wilayah Bandung Raya, begitu Teh Aris ya? Betul banget Teh. Baik. Terima kasih Teh Aris info cuaca di PRFM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Teh Nancy. Waalaikumsalam. Nuhun Teh. Sami-sami. Pendengar PR, itu adalah info cuaca yang menghadirkan perakirawan BMKG Bandung, Teh Aris. Pagi ini hampir merata wilayah Jawa Barat atau juga seputar Bandung Raya. Cerah berawan hingga berawan, namun masih ada potensi hujan pada sore dan malam hari, terutama di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, ya, juga Kota Bandung. Hujan ringan dan suhu di Kota Bandung berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Info cuaca. Pendengar PR, saya sampaikan dulu ya, saya bacain dulu. Ini untuk ungkapan bela sungkawa dan juga keprihatinan. Ada dari Teh Nini, hatur nuhun Teh Nini. Selamat pagi Teh Nancy. Ojol bukan terlindas, tapi dilindas katanya. Karena sengaja malah makin ngebut. Masa nggak berasa sih katanya ban mobil, ada yang menghalangi di ban mobilnya. Teh Nini menyampaikan dari malam saya panas hati lihat kejadian ojol dilindas. Saya nggak kenal dengan pengemudi itu, tapi sebagai sesama bangsa, saya ikut terluka. Dan sampai pagi ini saya masih mendidih katanya. Maaf, speechless. Ini mirip banget sama Dona Dameria tadi. Ketika break keluar, Dona ngedumel gitu ya, terus sambil lihat HP-nya. Kenapa Don? Saya bilang gitu. Aduh, saya masih, ya sama kayak Teh Nini gitu ya. Saya tuh masih kayak terluka banget gitu ngelihatnya harus seperti itu. Terima kasih Teh Nini. Kemudian dari Teh Ella, saya juga sedih tendensi mendengarnya. Kenapa ya tega-teganya bisa melindas? Gak ada yang mengingatkan. Semua terjadi atas kehendak Allah. Pasti ada hikmah dan pelajarannya dari kejadian ini. Saya benar-benar ikut prihatin katanya. Semoga almarhum masuk ke surga. Amin. Karena tulang punggung keluarga insya Allah. Amin.
Teh Ella, kalau dari konferensi pers ya yang memang disampaikan tadi malam, ini Propam Polri sendiri mengungkapkan bahwa ada 7 anggota BRIMOB yang saat ini sedang diperiksa, dan ternyata Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim ini membenarkan bahwa 7 anggota Sat BRIMOB tersebut berada di dalam mobil rantis yang menabrak pengemudi ojol pada saat terjadi demo. Jadi di dalam kendaraan rantis itu disampaikan oleh Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim dan membenarkan bahwa ketujuh anggota Sat BRIMOB itu berada di dalam mobil rantis tersebut. 7 anggota ini adalah yang sedang diperiksa Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu B, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Itu konferensi pers yang dilakukan pada pagi ini, pendengar PR. Masih dari pendengar Tela, terima kasih, mudah-mudahan ya. Ini kata Tela, surga menjadi tempat untuk almarhum, karena juga almarhum ini adalah tulang punggung keluarga. Kang Iwan, selamat pagi. Turut berduka cita pengemudi ojol Apandi Kurniawan bin Adam. Dimaafkan dosanya, amin. Diterima iman Islamnya di alam kuburnya, jadi taman surga, dan keluarga yang ditinggalkan pun diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Iya Kang Iwan, mudah-mudahannya insya Allah ya. Kang Sony, saya pribadi sebagai warga kota Bandung ikut berduka cita dan ikut prihatin atas meninggalnya masyarakat Indonesia, yaitu driver ojol yang ditabrak oleh kendaraan taktis BRIMOB. Semoga almarhum dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Hari ini dimakamkan ya. Nanti kita update kembali apakah jadinya pagi atau selepas sholat Jumat. Tapi almarhum ini wafat sudah masuk di hari Jumat sebenarnya ya. Baik. Kemudian dari 08212755 atur nuhun. Oh, ini tendensi sampaikan pada Teh Aris dari BMKG, bagaimanapun cuaca hari ini tidak semendung hati ini sekarang, berduka untuk Indonesia. Betul sekali ya. Walaupun pagi ini cerah berawan, tapi berasa di hati ini tetap ini ya, kelam gitu ya. Sedih sekali katanya, berduka untuk Indonesia. Atur nuhun. Kemudian dari Kang Kinsanubari, selamat pagi di Subang ya Kang ya. Mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Afan Kurniawan. Tadi binnya bin Adam ya. Baik. Atur nuhun tendensi turut menyimak dengan seksama dari pagi informasi terkini seputar peristiwa yang terjadi di sekitar gedung DPR RI Jakarta. Atur nuhun teh, salam bakto sami-sami Kang Kinsanubari. Atur nuhun ya, terus memantau pemberitaan dari PRFM. Saya juga mengupdate terus kondisi terkini di Jakarta, tapi jangan lewatkan di Bandung sendiri. Pendengar PR, ini akan ada aksi unjuk rasa besar di Bandung siang ini dan berpusat di kantor DPRD Jawa Barat. Ini yang akan menjadi titik konsentrasi massa. Jadi kota Bandung juga hari ini akan kembali menjadi pusat perhatian publik, karena hari ini massa dijadwalkan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa yang berpusat di gedung DPRD Jawa Barat. Informasi mengenai rencana ini beredar luas melalui berbagai kanal media sosial, termasuk salah satunya dari bandungbergerak.id. Dan dalam unggahan itu disebutkan bahwa aksi digelar sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan di Jakarta yang ditabrak kendaraan kepolisian
saat gelombang protes berlangsung pada Kamis 28 Agustus kemarin. Pendengar PR, para peserta aksi diperkirakan akan berkumpul pukul 1 siang atau mungkin selepas sholat Jumat ya, di gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, dipilih sebagai titik konsentrasi massa sekaligus simbol tuntutan terhadap para pengambil kebijakan. Jadi rencananya hari ini akan kembali ada aksi unjuk rasa mulai pukul 1 siang bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sejumlah organisasi mahasiswa, komunitas, hingga kelompok masyarakat sipil disebutkan sudah menyatakan kesediaan Malah untuk jatuh. Walaupun jumlahnya belum dipastikan, namun gelombang massa diperkirakan cukup besar mengingat isu yang diangkat pendengar PR ini menyentuh banyak lapisan masyarakat. Kepolisian juga dipastikan akan menyiapkan langkah antisipasi dan dikutip dari prfmnews.id, sampai saat ini kami belum menerima keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait rekayasa lalu lintas ataupun adanya potensi pengalihan arus kendaraan di sekitar kawasan gedung DPRD Jawa Barat. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan Diponegoro, Citarum, hingga sekitar Gasibu diimbau untuk mewaspadai potensi kepadatan arus kendaraan mulai siang ini. Demikian pendengar PR. Saya mau baca dulu dari Kang Kahfi. Selamat siang Teh Nancy, selamat siang. Sebenarnya kalau mau damai, mengurangi kontroversi dengan DPR dan rakyat itu mudah. Sahkan segera undang-undang perampasan aset asal korup dan miskin. Para korup ini sudah sedikit puas. Rakyat yang mengalami kesulitan karena di sini letak keadilan yang merata untuk semua. Saya yakin bangsa kita akan lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Itu dari Kang Kahfi. Kemudian ada dari Kang Usman. Saya heran Teh, kenapa nggak turun ya sopirnya? Laporkan ke HAM internasional biar jerah. 7 orang di dalam kendaraan taktis itu pendengar PR pagi ini sudah dikabarkan melalui konferensi pers dari Propam Polri. 7 orang di dalamnya sebenarnya. Entah panik, yang pasti ada kepanikan. Dan mungkin nggak menyangka gitu ya akan menabrak. Cuman yang membuat miris hati ini adalah terus dilanjutkan begitu. Artinya terkena kembali lindasan kedua ya di roda belakang. Kang Charlie menyampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia empati sudah Aku tidak ada tidak di hati para aparatur dan pejabat negeri ini. Waktunya kita menuntut sebagai rakyat. Kenapa sih kartuku bergerak sendiri mulu kok nge-lag? Saya juga melihat banyak sekali postingan dari anggota DPR RI, dari tokoh-tokoh publik. Bahkan katanya istana sendiri menyampaikan ungkapan duka cita berkenaan dengan hal ini. Kang Jonathan menyampaikan perhatikan videonya Teh. Si ojol sudah mencoba menghindari. Tapi Brimob tidak ngerem dan dia sudah merasa kesakitan. Brimob malah terus melindasnya. Kalau melihat posisinya itu driver ojol itu sempat sebelum ditabrak ya sempat posisinya tuh membungkuk dan seperti mau menghindar gitu, tapi memang keburu ditabrak atau tertabrak. Entahlah, ini masih harus dalam penyelidikan lebih lanjut Kang Jonathan. Jadi ya melihat videonya saya nggak berani ngeposting. Saya cuma ngelihat 1 atau 2 kali gitu ya. Selanjutnya setiap ada saya pas, saya lewat. Karena saya nggak tega ngelihatnya pendengar PR. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali untuk menyampaikan ungkapan duka cita, bela sungkawa dari pendengar PR melalui WhatsApp pada nomor 081 881 1075. 107.5 PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini.
hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813-2166-6889 atau 0823-1656-8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et maiora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Halo good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081-881-1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081-881-1075. Halo, selamat pagi Kang Heri. Selamat pagi TNNC. Menginformasikan untuk kawasan Rumah Sakit Dr. Salamun ya. Disampaikan untuk kawasan Dr.
Salamun kondisinya cukup cerah, dihiasi awan biru keputih-putihan. Suhu mulai hangat, angin sudah mulai mengibarkan sang Hah? bendera katanya nih. Hah? Tidak, Turut guys. prihatin, HP-nya restart guys, bakal disconnect nih. turut Tidak. berduka cita Loh, mati sendiri. atas meninggalnya seorang Lah, ojol, gimana ini guys? Afandi yang HP-nya bernemo restart guys, tiba-tiba. di Wah, mohon Jakarta. maaf nih. Semoga almarhum Kalau diterima keluar dengan guys. Islamnya. Aduh ya guys. Amin untuk keluarga yang Kalau keluar. ditinggalkan, bisa Aduh ya guys. mengikhlaskan dan Aduh, tabah HP ku soal. keres. Teh Tunggu ya guys. PR juga harus HP-nya restart tiba-tiba. atas kejadian itu, HP-nya terutama anggotanya yang restart. nyinyir kepada rakyat dan yang berjoget. Oke, tiba-tiba mati daya guys. Jadi agak lama ya. Kita tunggu aja ya guys sampai Dari Kang Heri kita masuk ya. gamenya. Terima kasih Kang Heri. Kalian bisa skip saja bagian ini sampai kita sudah masuk lagi quote-nya. Saya sudah terhubung pendengar PR seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Perkumpulan Ojol Roda 2 Poros Jawa Barat, Kang Nurman Jailani. Wilujeng Enjing, Assalamualaikum Kang Nurman. HP-nya restart. HP-nya restart guys. Baik, Kang Nurman, sebelumnya saya secara pribadi, rekan-rekan di PRFM, dan ini begitu banyak dari pagi tadi yang mengungkapkan turut berbela sungkawa, turut berduka cita atas rekan seprofesi Anda yang tadi malam meninggal dunia. Saya nggak ngerti apakah itu memang terlindas ataukah banyak yang bilang pendengar PR dilindas, tapi saya ingin tahu dulu nih Kang Nurman, bagaimana saat ini teman-teman para pengemudi ojol melihat peristiwa ini, Kang Nurman. Ya, sebelumnya terima kasih ke rekan-rekan yang dari PRFM. Begitupun kita semuanya pengemudi ojol R4, R2 berduka ya dengan kejadian kemarin yang mungkin itu menjadi apa ya, kok bisa gitu ya seperti itu gitu kan, aparat sampai ada kejadian seperti itu, yaitu terlepas apakah terlindas atau dilindas atau semacam apalah intinya rekan kita jadi korban aja. Iya. Nah, untuk pernyataan dari kami sih, semalam kita sudah koordinasi dengan para ketua komunitas yang ada di Bandung Raya. Tentunya kami mengecam, mengutuk keras dengan kejadian semalam. Baik. Faknya pengakuan Akan Kurniawan itu. Kemarin juga kita malam ada aksi solidaritas, menyalakan lilin di Taman Cikabayang. Kita berdoa bersama gitu kan. Mungkin teman-teman juga dalam hal ini jangan sampai terprovokasi lah dengan pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan masa ojol ini gitu teh. Baik. Kang, ini kita sedikit dulu bergeser mundur. Ini kan aksi unjuk rasa kemarin itu sebenarnya memang banyak dari teman-teman aliansi buruh ya, ataupun pekerja, termasuk juga memang kalau kita lihat pekerja, teman-teman di ojol. Oke guys, sekarang kita coba lagi ya guys, apakah sudah bisa atau belum? Kondisinya mungkin Oh sudah bisa guys, kita langsung masuk lagi. Kang Nurman Tadi juga ke restart takutnya ntar. informasi. Wah, download Apakah lagi memang guys. teman-teman ojol pada saat itu juga Oh, udah cepat ternyata. turun menyampaikan aspirasinya bersama teman-teman Sudah berubah jadi metode online call lagi guys. anggota serikat pekerja, ataukah justru apakah memang sedang mengantar atau sedang bekerja pada posisi di sana? Informasi sementara yang diperoleh seperti apa, Kang Nurman? Kalau informasi Oke, kita lanjutkan lagi ya guys. itu untuk korban itu, infonya itu dia tuh lagi mengantar pesanan. Jadi mengantar pesanan karena posisinya macet, jadi dia ambil jalan alternatif lah. Nah, mungkin di saat ada mengambil jalan alternatif terjadi chaos, kejadian itu terjadi gitu. Dan ya betul. Baik, karena juga pas waktu hari, kenapa saya menanyakan ini, Kang Nurman? Karena pas waktu aksi hari Senin, saya juga melihat tayangan ada driver ojol itu yang sedang mau mengantar makanan ya, terkena gas air mata dan akhirnya harus dibuang, bahkan
matanya perih dan lain sebagainya. Makanya saya juga ingin mengetahui sebenarnya posisinya sementara ini informasi yang diperoleh memang sedang mengantar makanan tapi mencari jalur alternatif dan kemudian terjadi insiden ini, begitu ya Kang ya? Betul. Baik. Betul. Kang Nurman, sejauh ini teman-teman di paguyuban begitu, saya membaca informasi dari bandungbergerak.id juga akan ada aksi unjuk rasa di gedung sate atau di gedung DPR pada siang hari ini pukul 1. Apakah teman-teman dari paguyuban juga turut serta nanti berada di sana? Mungkin kita untuk yang bergerak mungkin ada sebagian, tapi kita lebih ke silakan, tidak mewajibkan, tapi kalaupun akan ikut aksi dalam siang hari ini, terutama untuk ojol, satu ya menjaga ketertiban, menjaga kondusivitas gitu kan, jangan sampai berprovokasi dengan pihak-pihak yang kami rasa ini pasti akan ditunggangi lah dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi sih kami, terutama kami di poros itu, teman-teman silakan untuk mau on beat silakan, mau ikut aksi pun silakan gitu, karena ini bentuk rasa jiwa kemanusiaan kami gitu kan terhadap rekan kami. Iya. Nah ini Kang Nurman dari teman-teman di paguyuban ya, Akang sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ojol Jawa Barat ini, selama ini adakah terus imbauan atau juga mungkin pendampingan ataupun lainnya lah berkenaan dengan aksi teman-teman yang juga turun begitu dalam aksi demokrasi ini? Apa yang disampaikan oleh Anda sebagai Ketua Umum Paguyuban ini, Kang? Kalau misalkan ada aksi ataupun kami sebenarnya sih dilihat dulu sisi apa dulu nih yang akan diutarakan gitu kan. Kita pun terutama untuk di poros itu kepentingannya apa dulu. Kalau misalkan kepentingannya untuk segelintir orang dan ditunggangi dengan kepentingan yang bisa merugikan kami, saya rasa saya sangat melarang gitu kan. Tapi kalau misalkan aksinya ini berhubungan dengan profesi kami, ya saya mempersilahkan, tapi dengan menjaga kondusivitas, tidak anarkis, tidak berbuat yang tidak apalagi sampai melawan hukum gitu kan, begitu Pak. Iya. Kang Nurman, di aksi yang kemarin kan di Bandung juga sama, atau di Jawa Barat juga ada, kemudian yang hari Senin dan lainnya. Ada laporankah begitu korban dari teman-teman driver ojol dari aksi ini, baik itu dia tidak terlibat langsung dalam aksi, misalkan pada saat bekerja dan lainnya? Hanya semalam sih Mbak, yang aksi yang kemarin aja sih yang mengetahui. Oh iya, di Jakarta berarti. Kalau di Jawa Barat belum ada ya? Iya. Kalau komunikasi dengan teman-teman di Jakarta, begitu dengan komunitas di Jakarta juga kerap dilakukan nggak nih Kang? Paling kita by WA aja Mbak, by WA aja informasi begitu. Karena saya pun malam mendengar berita itu jam berapa, jam 10 ya gitu, karena pasti juga lagi on beat, mendengar kabar itu pasti buka WA grup gitu, semua udah rame ya ke situ, ada apa ini gitu kan. Terus ada aksi di Taman Cikapayang, ya akhirnya kita para ketua komunitas sepakat untuk kita ikut gitu kan, karena untuk mengurusipin teman-teman juga kan gitu kan. Karena kalau di Bandung itu alhamdulillah sih, kalau untuk para anggota itu mereka melihat kita sebagai para ketua komunitasnya gitu kan. Gitu. Iya. Gitu. Kalau imbauan kepada teman-teman, pasti kan gini loh Kang, saya aja yang tidak berprofesi yang sama begitu ya, cukup menyayat hati gitu loh Kang. Saya gitu secara pribadi gitu ya, saya hanya sebagai konsumen ataupun pengguna, banyak sekali merasa apalagi Akang gitu sama teman-teman di paguyuban
yang benar-benar memiliki profesi yang sama. Ini pasti kan emosinya memuncak sekali nih Kang. Saya yakin emosi teman-teman sekarang driver ojol ini lagi memuncak sekali. Apa yang bisa dilakukan agar ini tidak timbul aksi anarkis dan lain sebagainya, Kang? Ya, terutama gini sih Mbak, untuk tidak menimbulkan aksi anarkis ya kita sebagai para ketua itu ya ini juga terus berkoordinasi ya, terus berkoordinasi dengan pupu-pupu para ketua komunitas gitu. Jangan sampai anggota kita kayaknya kita meredam, ya udah kita serahkan aja ke yang berkompeten mungkin di sini ya. Kalau misalkan memang aparat tersebut bersalah ya diproses sebagaimana hukum yang ada di Indonesia, dan intinya kita minta keterbukaan. Jangan sampai ditutup-tutupi gitu kan. Itu karena kalau misalnya itu sampai ditutupi, ini akan menambah luka kami lagi sebagai driver ojek online gitu kan. Karena ya memang dengan kondisi ekonomi yang sekarang gitu kan, teman-teman sampai keluar dari rumah itu kan untuk mencari rezeki di keluarganya, tapi keluar rumah, pulang ke rumah tinggal nama gitu kan. Itu kan yang menjadi milik kita gitu kan. Jadi memang penyelesaian kasus ini harus transparansi, diselesaikan secara terbuka, berkeadilan, begitu ya Kang ya? Karena kalau yang saya dengar konferensi pers pagi ini tuh di dalam kendaraan Transis itu ada 7 anggota di dalamnya, gitu, dan itu ada 7. Maksud saya, apakah memang ada kepanikan dan lain sebagainya? Itulah penyelidikan dan penyidikan ini perlu dilakukan secara terbuka ya Kang ya? Betul ya, itu harus terbuka lah, jangan sampai ditutup-tutupi gitu kan. Iya. Baik. Sama instansi yang bersangkutan gitu. Karena ojol itu wah hebat lah, matanya banyak di mana-mana. Iya, solidaritasnya tinggi banget ya. Kalau yang saya lihat tuh luar biasa sekali. Terakhir nih, Kang Nurman, pendengar PR ini adalah yang sedang mengudara bersama saya adalah Ketua Umum Perkumpulan Ojol Roda 2 Poros Jawa Barat, Nurman Jailani. Kang, terakhir apa pesan Anda kepada aparat penegak hukum atau juga mungkin pemerintah yang selama ini memang menjadi tujuan dari aksi demonstrasi ini untuk penegak hukum mungkin dalam pengamanan dan lain sebagainya? Apa yang bisa Anda sampaikan nih Kang Nurman? Ya lebih ke humanis lah gitu kan, jangan sampai kita sama-sama warga negara gitu kan, mungkin kita juga mengerti aparat kepolisian karena tugas, mungkin kita juga ya sebagai masyarakat menyampaikan aspirasi gitu kan, tapi di saat terjadi sesuatu ya mungkin lebih bisa satu sama lain bisa menahan emosi dan ego masing-masing gitu teh. Gitu kan. Tidak terpancing lah begitu ya. Tidak terpancing gitu kan, intinya tidak terpancing dan ya aduh gimana susah sih ngomongnya kalau ini gitu kan. Intinya di satu sisi mereka pun tugas, di satu sisi kita pun punya keinginan, punya rasa ingin menyuarakan aksi kita gitu kan. Betul. Dengan kondisi yang kita sekarang gitu kan. Begitu teh. Baik Kang Nurman Jailani, Ketua Umum Perkumpulan Ojol Roda 2 Jawa Barat, terima kasih sudah mengudara di PRFM. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dari rekan seprofesi Anda yang harus menjadi korban tadi malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar PR, review perbincangan saya dengan Ketua Umum Perkumpulan Ojol Roda 2 Poros Jawa Barat, Nurman Jailani akan saya review. Berbarengan juga nanti saya bacakan. Ini ada Kang Tohar, ada Kang Abdul Hamid, ada Kang Sufian, ada Kang Asban, ada Kang Hairan. Ya, ini dari Kang Hairan mah di depan gedung sate katanya tendensi sudah mulai ada penjagaan dari Brimob. Motoris 15 unit mobil Barakuda, 2 unit lainnya lalu lintasnya masih lancar.
Cuaca cerah, tidak lupa saya mengucapkan turut berduka atas meninggalnya driver ojol yang terlindas oleh oknum Brimob. Terima kasih Kang Hairan sudah mengupdate. Gedung Sate masih cukup kondusif, pantauan dari Kang Hairan. Sudah ada penjagaan Brimob di sana, ada 15 unit motoris dan juga 2 unit kendaraan barakuda. Ungkapan duka cita dan lainnya masih akan kami sampaikan selepas informasi berikut ini. Tepat jam 10 pagi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tahun sudah bangsa ini berdiri tegak. Berkat perjuangan para pahlawan, kita bisa hidup dalam kemerdekaan, membangun negeri ini sesuai cita-cita luhur. Kini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, dengan semangat kolaborasi, dan dengan cinta pada tanah air. Saya, Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semangat juang para pendiri bangsa terus hidup dalam hati kita. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah. Maka dari itu, mari kita bersatu, berdaulat untuk rakyat sejahtera dan Indonesia yang maju. Rencananya hari ini pukul 1 akan ada aksi demo atau aksi unjuk rasa di Gedung Sate. Pantauan pendengar PR Kang Hairan menyampaikan di Gedung Sate pada pukul 10 pagi ini sudah mulai ada penjagaan dari Brimob, ada bersiap motoris dan juga barakuda di sana. Cuaca cukup cerah, lalu lintasnya masih lancar pendengar PR. Saya akan bacakan juga dari Kang Tohar, anggota Dewan sukses mengadu domba polisi sama rakyat. Coba kalau perwakilan Dewan menerima yang demo, gak akan ada kerusuhan. Sedih saya teh, ada korban meninggal. Ya Kang Tohar. Masih muda ya, 20 tahun almarhum ini. Kemudian Kang Abdul Hamid, dengan kejadian ini DPR layak dibubarkan, kata Kang Abdul Hamid. Kang Sufian menyampaikan tendensi sahur Abdimah demo di DPRD Jawa Barat siang ini jangan dikawal polisi, nanti ada dendam tersendiri akibat kejadian semalam. Kalau kata Kang Nurman tadi di pesan terakhirnya untuk aparat agar bisa lebih humanis, begitu ya. Memang Kang Nurman juga menyampaikan satu sisi mereka bertugas begitu ya, tapi satu sisi juga sebagai masyarakat, ya kita sebagai masyarakat ingin menyampaikan suara hati kita kepada perwakilan. Kang Sufyan terima kasih. Kemudian ada Kang Asban, turut berduka cita atas meninggalnya Mang Ojo. Moga-moga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Pendengar PR tadi sebelum break iklan, saya berbincang dengan Ketua Umum Perkumpulan Ojol Roda 2 Poros Jawa Barat, Nurman Jailani. Disampaikan bahwa sampai dengan saat ini koordinasi terus dilakukan dengan teman-teman komunitas yang berada di Jawa Barat, dan tadi malam memang dilakukan aksi solidaritas di Taman Cikapayang dengan menyalakan lilin sebagai bentuk ungkapan duka cita yang mendalam kepada rekan seprofesi di Jakarta. Pesan dari Kang Nurman kepada rekan-rekan yang memang mau turun aksi pada pukul 1 siang nanti, mudah-mudahan tidak terprovokasi,
tapi yang memang ingin tetap open bid ya, buka untuk tetap bekerja mencari konsumen juga nggak masalah, jadi tidak ada kewajiban. Yang ingin menyampaikan aspirasi mangga, asal jangan terprovokasi. Kemudian yang masih mau jalan juga silahkan. Kalau informasi tadi saya sempat tanya, karena belum ada informasi jelas gitu berkenaan dengan almarhum ini berada di sana, apakah memang sedang melakukan aksi unjuk rasa atau seperti apa. Kalau informasi yang diterima dari Kang Nurman, dari teman-teman di grup komunitas di Jakarta juga, katanya korban ini sedang mengantar pesanan, tapi karena kondisinya macet, maka beliau ini, almarhum ini, mengambil jalur alternatif, dan ternyata tak ada yang menduga jalur alternatif yang dipilihnya tersebut sedang chaos, sehingga ia pun tertabrak ya. Walaupun ada yang nggak terima, ternyata bukan tertabrak, itu ditabrak katanya ya. Yang diharapkan oleh Kang Nurman dan teman-teman juga agar penuntasan kasus ini bisa transparan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang bisa terbuka begitu dan berkeadilan. Itu yang diharapkan oleh teman-teman diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Ojo Roda 2 Jawa Barat. Pendengar PR, pukul 10:15 kita rehat dulu sejenak memasuki interval kedua. Sebuah lagu kali ini kami pilihkan dari Fatin, Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Jadi sekali lagi guys, aku tuh bener-bener kasihan, prihatin dengan yang dialami ojek online yang ada di Jakarta itu guys. Meninggal dunia karena ditabrak sama kendaraan milik polisi guys. Semoga baik-baik saja guys, tenang di sana guys. Aku kasihan guys mengalaminya ini. Kasihan guys tentang aksi demo yang kemarin itu guys. Sebenarnya aku mah biasa-biasa aja sih ya, kita lihat aja keputusannya guys gimana. Nanti jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi guys. Tadi sempat disconnect tadi karena HP-nya ke restart guys. Oh kenapa nih HP-nya kadang-kadang suka bermasalah guys, kalau ke restart, suka keluar sendiri lah. Wah, aku udah tiba-tiba kegeser guys. Sampai saya tulisannya.
Kita pulang aja lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. 107.5 PRFM. Terima kasih untuk Anda yang terus menyampaikan ungkapan duka cita melalui PRFM. Anda bisa sampaikan melalui 081 881 1075. Ada Kang Asep, Teh Nancy yang bagus ketika ada demo, polisinya mantau aja lah katanya dari jauh. Itu dari Kang Asep ya. Terima kasih Kang Asep. Kemudian dari Kang Ali, itu mobil dibeli dari uang rakyat, digunakan untuk rakyat, kok bisa seperti itu ya? Itu disampaikan Kang Ali. Makanya tadi saya bilang, hari ini dukanya duka untuk seluruh bangsa Indonesia gitu. Walaupun kita mungkin berbeda profesi dengan korban, dan mungkin juga yang berbeda wilayah jauh mungkin dari Jakarta juga pasti akan merasakan begitu. Dan itu memang qadarullah ya, ada yang merekam begitu detik-detik terlindasnya pengemudi ojek online ini, pendengar PR. Seorang perempuan, saya juga belum tahu pasti ini untuk akun resminya mana, hanya di situ kepanikan memang sempat terjadi. Yang disayangkan adalah kenapa kemudian tidak memundurkan tapi terus melaju kendaraan taktis ini, pendengar PR. Kang Ali terima kasih ya. Kemudian ada dari Kang Yoyo, kalau udah gini gimana teh?
Kapolri harus tanggung jawab katanya, bukan hanya minta maaf, tapi mundur, kata Kang Yoyo. Pendengar PR, sampai dengan pagi ini, kondisi masih cukup memanas. Massa masih berkumpul di sekitar Makobrimob di kawasan Kuitang. Polisi sudah menembakkan gas air mata, namun nampaknya tidak beranjak. Dan informasi terbaru yang kami peroleh, akhirnya TNI ikut terjun untuk mengajak dialog dengan massa ojol yang mengepung Brimob Kuitang, pendengar PR. Ini kita yakin ini juga tidak semua pasti hanya oknum. Aparat kepolisian juga masih banyak yang amanah, pendengar PR. Tapi dengan kondisi seperti ini pasti akan sangat rawan dan sangat sensitif posisi mereka. Untuk itu pagi ini kabar terbaru pukul 10 itu TNI ikut terjun mengajak dialog massa ojol yang mengepung Brimob Kuitang. Dari Kang Yoyo tadi ya, Kapolri harus tanggung jawab katanya teh, bukan cuma minta maaf tapi mundur. Kang Yadi menyampaikan awal mula ini dari Kisruh DPR joget. Naik gaji saat rakyat tambah melarat di bawah. Pejabat malah naik gaji. Ya, segala rangkuman suara hati rakyat mungkin ya yang memang ingin disampaikan pendengar PR. Pendengar, sebenarnya saya juga sempat baca, ini ada 2 pengemudi ojol yang sebenarnya dilindas mobil Brimob. Tapi yang tewas itu 1 orang, pendengar PR. Jadi memang pengemudi ojol yang tewas, yang bernama Afan Kurniawan, almarhum, itu ada rekan lainnya, 1 korban luka. 1 lagi namanya adalah Muhammad Umar Amarudin, pendengar PR. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga bisa sembuh ya, bisa pulih. Jadi sebenarnya ada 2 pengemudi ojek online yang menjadi korban akibat dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis milik Brimob Polda Metro Jaya pada tadi malam. Jadi dari peristiwa itu 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sedangkan yang satunya lagi mengalami patah kaki dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Mudah-mudahan kita doakan untuk yang Muhammad Umar Amarudin, pendengar PR, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatannya dan kesembuhan. Jadi ada 2. Dan yang satunya lagi mengalami patah kaki dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Pelni. Pendengar PR, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati menyebut korban yang tewas itu bernama Afan Kurniawan. Sementara 1 korban yang selamat dari insiden ini adalah Muhammad Umar Amarudin. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sedangkan korban yang patah kaki berada di Rumah Sakit Pelni. Pendengar PR, disampaikan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan personil kepolisian saat mengamankan aksi massa tersebut. Ia pun mengimbau seluruh pengemudi ojek online bersatu dan merapatkan barisan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas serta diselesaikan secara adil. Itu pendengar PR, ini memang sempat berbeda dengan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jakarta, Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri, yang menyebutkan hanya ada 1 korban dalam insiden Brimob ini. Jadi untuk korban disampaikan oleh Kapolda itu hanya 1 katanya pendengar PR. Tapi dari video yang beredar, terlihat pengemudi ojek online dilindas oleh mobil taktis. Ini saat polisi menghalau massa di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat. Dan menurut salah seorang saksi mata, Kevin, menyampaikan mobil rantis ini melindas pengemudi ojol yang terjatuh di tengah jalan. Jadi ada ojol yang terjatuh dan
tertabrak, tapi mobil tidak berhenti, melainkan terus maju dan melindas korban. Saksi Kevin menuturkan awalnya aparat menahan demonstran di area sekitar pom bensin Pejompongan. Itu pukul 19.25 tadi malam. Kemudian mobil rantis milik kepolisian itu tiba-tiba melaju kencang di tengah jalan tanpa memperhatikan massa yang berkumpul. Selain melindas demonstran, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah rusun. Bahkan penghuni rusun di lantai 10 masih mencium gas air mata. Lansia dan anak-anak yang ada di dekat gerbang menjadi ikut terkena gas air mata. Insiden ini kemudian yang menjadi pemantik kecaman massa pendengar PR. Bahkan sampai dengan pagi ini massa masih berkumpul pendengar PR di Makobrimob Kuitang. Dan sempat kembali ditembakkan gas air mata untuk membubarkan massa pagi ini. Dan upaya yang dilakukan juga diterjunkannya rekan-rekan TNI untuk berdialog dengan massa ojol yang mengepung di Brimob Kuitang. Jadi pendengar PR ada 2 korbannya. Satu meninggal, Afan Kurniawan, yang satu lagi patah kaki bernama Muhammad Umar Amarudin. Kang Wiki selamat pagi menyampaikan copot Kapoldanya katanya. Kapolres dan juga Kapolsek tidak bisa menjaga ketertiban umum. Keterangan saksi mata, jadi memang tadi disampaikan ya, saksi mata menyampaikan ada 2 dan kemudian posisinya katanya pada saat itu menurut saksi mata adalah kendaraan ini melaju pendengar PR di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2 Jakarta Pusat. Jadi tujuannya adalah menghalau massa demonstrasi di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2 Jakarta Pusat. Dan salah seorang saksi mata menyampaikan mobil rantis ini melindas pengemudi ojol yang terjatuh di tengah jalan. Dan sebelumnya juga memang aparat sudah menahan demonstran di area sekitar Pejompongan pendengar PR. Ini kejadian pecah sekira pukul 19:25 tadi malam. Terima kasih Kang Wiki ya. Kata Kang Wiki copot semua jajaran pejabat kepolisian. Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Tadi Kang Yadi bilang, Kang Yadi, siapa ya tadi yang bilang? Kapolrinya juga katanya. Kalau bisa harusnya mengundurkan diri katanya. Dari Kang Kiki, wajah pelaku wajib ditunjukkan agar rakyat tahu bahwa pelaku benar-benar dihukum seberat-beratnya. Kalau nggak diekspos, bisa dia nggak dihukum, kata Kang Kiki. Kang Pian menyampaikan menghilangkan nyawa orang masuk tindak pidana, pecat, dan proses hukum para pelaku. Copot katanya Kapolsek, Kapolda, dan Kapolrinya. Dari Kang Pian. Pendengar PR, hati bersedih, berkecamuk, marah pasti ada di dalamnya. Tapi kita tetap harus bisa kondusif ya pendengar PR ya. Rekan-rekan yang siang hari ini akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate pada pukul 1 dan pantauan dari pendengar PR tadi sudah nampak ada kendaraan taktis dan juga motor dari aparat sudah bersiaga, tapi lalu lintas masih cukup lancar pendengar PR. Dengan peristiwa ini pasti akan menjadi evaluasi besar-besaran. Saya teringat sekali kondisi seperti ini tuh pendengar PR ketika tahun 98. Ketika mahasiswa yang ditembak oleh aparat kepolisian ya di dalam kampus. Itu yang terakhir benar-benar saya merasakan bahwa miris sekali begitu. Jadi teman-teman di mana? Ojol juga pasti akan merasakan karena pada saat tahun 98 saya masih mahasiswa waktu itu dan menjadi bagian demo pada tahun 98.
dan merasakan rekan mahasiswa juga menjadi korban, itu luar biasa begitu kemarahannya. Ini juga mungkin yang terjadi, tapi mudah-mudahan teman-teman ojol bisa tetap jernih ya, dan menyerahkan semuanya kembali kepada aturan hukum, dan tidak ada lagi pendengar PR provokasi-provokasi lainnya yang justru membuat semakin panas. Pendengar PR, saya Nancy Krisna masih menemani Anda di 107,5 PR FM News Channel. 107.5 PR FM. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et mayora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi organic nano enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan learning management system untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813 2166 6889 atau 0823 1656 8868. Hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et mayora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Kenapa? Kalungku putus, gak bisa dibenerin. Jual aja, terus beli yang baru. Gak bisa, kalung emasku sudah rusak kayak gini. Tenang aja, kan ada I Love Emas. Tempat terima perhiasan segala bentuk, baik rusak atau patah. Anting tinggal sebelah dan tanpa gosok. Dijamin gak bakal nyesel deh. Bener banget. I Love Emas, pelopor nomor 1 terima emas rusak di Indonesia. Membeli perhiasan dengan harga tinggi dalam kondisi apapun. Perhiasan rusak, berat kurang dari 1 gram sampai ratusan gram. Metode pengecekan dengan alat canggih tanpa gosok, cepat, dan dijamin akurat. Selain perhiasan, I Love Emas juga menerima logam mulia lain seperti perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. Bagi warga Bandung yang tertarik menjual perhiasan, silahkan kunjungi I Love Emas Bandung di Bandung Indah Plaza, lantai GF nomor 12 Kota Bandung. Selain itu, I Love Emas juga berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Makassar. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 703333 atau kunjungi websitenya di www.iloveemas.co.id. Solusi jual emas, I Love Emas tempatnya. Sampurasun wargi. Ini jadi guys teman-teman Ada di sini. pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show pojok komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam.
menceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. Citizen Report. Kami perbaharui dulu informasi di seputar kantor Gubernur Jawa Barat ya, di kawasan Cikapayang juga. Ini ada laporan dari Kang Asep menyampaikan suasana kantor Gubernur dan kawasan Cikapayang pagi menjelang siang hari ini masih cukup landai dan lancar, cuacanya panas. Terima kasih Kang Asep. Kemudian dari Kang Teguh menyampaikan kawasan Cimaung cerah dan panas. Untuk Jalan Raya Pangalengan, lancar jaya dan lebih ramai. Dari Kang Teguh ya, nampak lebih ramai untuk kondisi Jalan Raya Pangalengan. Namun relatif lancar. Cuaca Cimaung terpantau cerah panas pendengar PR. Ada juga dari Kang Eka Putra menyampaikan di kepala ada yang namanya otak, di kendaraan ada yang namanya pedal rem. Masa iya katanya nggak bisa dipakai dua-duanya. Al-Fatihah untuk almarhum Afan, salam satu aspal. Terima kasih Kang Eka Putra. Dan saya juga pendengar PR, ini sudah terhubung dengan Kang Iwan ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik Kang Iwan, pasti ini sama siapa yang dirasakan Kang Iwan, pendengar PR dan saya pagi ini. Suasana hati yang gimana gitu Kang Iwan ya. Kita dikejutkan dengan berita seperti ini. Bagaimana Kang Iwan sebagai warga melihat kejadian ini Kang? Jadi sebagai masyarakat, sebagai rakyat, saya kok jadi merasa tidak diwakili ya. Itu yang namanya DPR. Itu kan katanya mengaku dia wakil rakyat, mereka dipilih oleh rakyat. Nah, ketika rakyat akan menyampaikan aspirasi, kok malah pada ngumpet. Nah, yang dihadapkan oleh mereka malah aparat polisi, sama dengan mengadu domba kita masyarakat dengan polisi. Nah, udah guys, toh ini kan juga berhubung hari Jumat guys, dan di kamar hari Jumat, adikku juga mau siap-siap mandi, mau sholat Jumat. Jadi seperti kita hidup video sampai di sini ya guys. Jangan lupa komen dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi yang tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andro Mehdi sempurna pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Zaman reformasi dengan zaman Orba, aduh jauh banget.